Minggu. Adik-adik, sekarang kita mulai ya ibadah sekolah minggu kita ya. Sebelumnya kita main tebak-tebakan dulu nih. Olivia tahu gak? Di sini ada Olivia loh sama Ci Susi ya. Kita mau bareng-bareng sekolah minggu. Nah, tebakannya gini adik-adik di rumah, siapa yang tahu nih? Olivia tahu nggak kalau matahari itu terbit kapan? Pagi. Tuh, pagi. Terus kalau terbenamnya, adik-adik di rumah ada yang tahu kapan dia terbenam? Sore. Iya, benar, sore hari. Nah, menurut adik-adik di rumah, menurut Olivia, kalau kita memuji Tuhan itu bagusnya pagi, apa siang, apa sore, apa malam, apa sepanjang hari? Panjang hari. Oke, benar. Firman Tuhan mau kita memuji Tuhan terus menerus. Seperti lagu ini, kita nyanyi yuk. Dari terbit matahari. Kemana sih Olivia mana ya? Anak-anak ada yang lihat Olivia di mana? Oli, keluar dong. Ini dia. Sini duduk lagi. Kita mau nyanyi lagi. Hey, kamu sekarang pakai topi kuping kelinci. Kelinci itu telinganya panjang ya? Berarti suka bohong ya? Kalau Olivia suka bohong nggak? Siapa di sini adik-adik yang suka bohong? Nggak ada ya. Kita jadi anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Yuk kita nyanyi, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka. Kita jangan berbohong ya. Kita harus selalu berkata jujur ya. Mari kita nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong.
dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan nggak boleh berbohong karena itu apa? Dosa. Iya, karena itu dosa. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita nyanyi dulu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Oli bisa lagunya? Bisa. Ya, kita nyanyi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun kita ada kesulitan, meskipun kita ada masalah, lagi sedih atau senang, kita selalu mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. katakan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada badai masalah, Meskipun badai silih berganti ku tetap cinta kepada Tuhan Yesus. ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bilang, Ya Allah Bapa, anak-anak boleh angkat tangan. aku anakmu, Layakan. layankanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, berbuat sesuai dengan rencanamu. anak-anak suka berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang waktunya kami mau mendengar cerita dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa mengerti dan kemudian melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati dan telinga kami. Haleluya. Amin. Halo Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di sekolah minggu ya. Walaupun mungkin saat ini adik-adik di rumah, tapi ini tetap adalah kita mau bertemu dalam bentuk ibadah ya. Sebelumnya kakak ketemu lagi dengan kakak Bude Oma Prima ya. Terserah mau panggil Bude, mau panggil kakak, mau panggil Oma boleh ya. Sebelumnya kakak mau sapa dulu nih ya dari kelas yang paling kecil, kelas balita. Hai, bagaimana kabarnya? Kelas kanak-kanak, hai kelas kanak-kanak, kelas pratama dan juga madya serta kelas teen ya. Pada hari ini kakak berharap kalian semua sehat-sehat ya, karena saat ini yang paling penting adalah sehat ya. Dan saat ini kakak ditemani juga dengan namanya, ini kenalkan ya, namanya Doku. Kenapa kamu namanya Doku? Karena aku domba kuning. Oh, karena dia domba kuning, makanya namanya Doku. Oke. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak berdoa. Itu tuh yang masih main-main sama adiknya sama kakaknya. Kita konsentrasi ya. Kita mau berdoa dulu untuk beribadah. Ayo Doku, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami masih boleh sehat dan masih boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan mau menyampaikan isi hati-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menolong kami anak-anak yang mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berikan kami
supaya kami mengerti cerita firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan yang percaya semua adik-adik, amin ya. Nah, saat ini Doku, kakak mau bercerita ya. Kamu tahu nggak Doku, sekarang ini ada kejadian yang sedang viral. Apa itu viral, Kakak? Viral itu heboh ya di dunia medsos sana. Sekarang ini sedang ada itu yang pemuda yang dia terkenalnya tapi bukan yang bagus. Dia terkenalnya karena dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Apa itu, Kakak? Nih dengerin ya Doku ya. Pemuda itu dia bagi-bagi kotak makanan kepada orang-orang. Kasihan ya, yang terus kotak makanan itu Doku ternyata isinya sampah. Sampah? Iya, isinya sampah. Wah, sungguh terlalu. Dan dia muat di medsos ya, di YouTube-nya. Akhirnya Doku, kamu tahu, orang-orang yang melihat YouTube-nya marah dan mereka bilang, "Hei, kamu harus minta maaf, gak boleh, itu perbuatan gak terpuji. Berbohong itu namanya." Kamu tahu gak Doku, pemuda itu bukannya minta maaf, sudah ditegur, tapi terus dia bikin lagi YouTube ya, dia bikin lagi siaran. Dia bilang gini, oke, aku mau minta maaf ya. Dia bilang, aku minta maaf. Terus terakhirnya dia begini, tapi bohong. Waduh, betul itu, dia bilang begitu. Wah, karena perkataannya itu dan karena perbuatannya yang tidak terpuji, akhirnya pemuda itu dicari sama polisi dan sekarang sudah ditangkap sama polisi. Ngeri ya Doku ya. Orang yang berkata bohong, berbuat tidak terpuji sudah ditangkap polisi. Bahkan sekarang sampai diledek dia ya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana dengan cerita tadi? Masa mungkin adik-adik bertanya begini, kakak masa sih cuma bohong begitu ditangkap polisi? Kan dia cuma bikin lucu-lucuan kakak, cuma ngeprank doang. Nah adik-adik, Doku juga ya, coba kita lihat, boleh nggak sih sebenarnya kita berbohong? Boleh nggak kita bikin sesuatu yang tidak terpuji itu? Nah, kita mau dengar dulu apa kata firman Tuhan ya. Coba sekarang adik-adik dengar dulu cerita firman Tuhan yang mungkin nanti boleh minta tolong sama papa, mama, atau kakaknya, dibuka di Kisah Rasul ya, Kisah Para Rasul. Perjanjian Baru atau Lama? Ada yang tahu? Ya, Kisah Para Rasul itu Perjanjian Baru ya. Di Kisah Para Rasul 5 ya, nanti dibaca Kisah Para Rasul 5 ayatnya 1 sampai 11. Nah, ceritanya begini ya Doku ya, dengerin ya. Ini Doku manis sekali dia mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul ini diceritakan ada waktu itu ada kehidupan jemaat Kristen mula-mula ya, orang Kristen mula-mula ya yang ada di Yerusalem ya, yang ada di situ. Mereka ini orang Kristen pertama yang mula-mula karena mereka percaya sama Kristus Tuhan Yesus ya. Terus mereka ini hidup selalu berkumpul, bersekutu, berdoa sama-sama, belajar firman Tuhan, makan bersama, dan berbagi harta sama-sama ya, berbagi apa yang mereka punya ya. Kehidupan mereka sangat baik ya, dan kehidupan jemaat mula-mula itu dipimpin oleh yang namanya para rasul ya. Nah, kemudian para rasul itu murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian pada satu hari ada yang namanya Bapak Ananias sama Ibu Safira. Mereka ingin juga untuk memberikan harta mereka. Terus Bapak Safira sama Bapak Ananias dan Ibu Safira, mereka berdua ngobrol. Nih Bapak Ananias bilang sama Ibu Safira, Bu, kita ini ya jual tanah ya untuk
kita persembahkan ya nanti di ibadah di depan rasul-rasul dan jemaat. Boleh juga Pak, itu sesuatu yang bagus. Terus Bapak Ananias bilang gini, Bu, tapi bagaimana kalau misalnya nggak semuanya hasil jual tanah kita kasih, kita simpen aja ya, sedikit aja, sebagian aja kita simpen, kan mereka nggak akan tahu kalau kita mau bilang ini hasil semua uang tanah penjualan kita. Gimana Pak? Sudah tenang aja, kita kasih persembahan, tapi udah ya kita sepakat ya, kita kasih setengah aja, sebagian aja. Oke kalau begitu. Nah kemudian pada keesokan harinya setelah tanah mereka terjual ya Doku ya, ini si Bapak Ananias pergi ibadah, bawa uang tuh Doku ya, dibawa uangnya dibawa, hasil penjualan tanah itu dibawa Doku, terus kemudian ditaruh di bawah kaki para rasul ya, di bawah kaki para rasul ditaruh. Nah dipikirnya Bapak Ananias aman. Pasti mereka senang menerima persembahan ini ya. Kemudian tapi ternyata para rasul, di antara para rasul ada Bapak Petrus yang kemudian bilang kepada Bapak Ananias ini, Bapak Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Kamu kenapa biarin hatimu dikuasai iblis sehingga kamu mau mendustai Roh Kudus? Gitu ya. Terus kenapa kamu nahan sebagian uang hasil penjualanmu, uang hasil penjualan tanahmu itu? Bukannya kalau tanah itu kamu jual, uangnya juga sebenarnya adalah di hak kamu, tapi kenapa kamu tahan sebagian? Tahu nggak? Perbuatanmu itu jahat ya, perbuatanmu itu tidak benar. Karena sebenarnya kamu itu bukan mendustai manusia. Kami ini manusia. Kamu kira kamu bisa mendustai kami manusia? Tidak. Kamu itu sebenarnya sedang mendustai Allah. Bapak Ananias seketika itu juga ketika mendengar bahwa Rasul Petrus bilang kamu mendustai Allah, dia langsung rebah. Rebahnya apa? Bukan seperti kita sekarang, golongan rebahan, bukan. Rebahnya itu mati. Ya, Bapak Ananias mati. Berbohong. Dia cuma berbohong, mati loh, ya. Wah, jemaat yang ada di situ takut Doku. Luar biasa ya kuasa Tuhan itu ya. Nggak bisa dibohongin ya ternyata Tuhan itu ya. Nah, kemudian 3 jam setelah itu mungkin Ibu Safira bilang begini, kok nggak pulang-pulang ya suamiku ya? Nah, Ibu Safira datang di ibadah itu. Kemudian Ibu Safira sampai di depan rasul-rasul juga. Lalu Bapak Rasul Petrus tanya lagi, ini Ibu Safira ya, istrinya Bapak Ananias. Bu Safira, sini. Saya mau nanya nih, benar nggak ini persembahan yang tadi Bapak Ananias bawa itu adalah semua hasil penjualan tanah kalian? Ibu Safira ingat, kan dia sudah sepakat sama suaminya yang tadi bilang mau, nggak usah bilang aja ya ini semuanya hasil penjualan tanah kita. Lalu Ibu Safira bilang gini, iya benar Bapak Petrus, ini semua hasil penjualan tanah kami gitu ya. Lah, Ibu Safira ikut juga ternyata berbohong ya. Nah kemudian Bapak Petrus bilang gini, Ibu, ngapain sih kalian berdua itu kok sepakat berbohong? Kalian itu sebenarnya sedang sepakat mencobai Roh Tuhan. Tuh, lihat tuh orang-orang yang barusan datang itu tuh. Ya ada pemuda-pemudi yang banyak itu yang barusan datang. Tahu nggak? Mereka itu barusan pulang dari nguburin suamimu karena suamimu sudah berbohong. Wah, begitu mendengarkan perkataan daripada Rasul Petrus, langsung Ibu Safira ikut rebah. Bukan kaum rebahan seperti kalian ya, kita yang di saat ini yang pandemi corona ya, tapi rebahnya meninggal juga, mati juga Ibu Safira. Nah,
Akhirnya semua jemaat takut dan mereka gentar. Waduh, ternyata ya bohong itu sesuatu yang Tuhan tidak suka. Bohong itu ternyata mungkin orang tidak lihat, manusia tidak lihat, tapi Tuhan melihat, Tuhan tahu. Nah, adik-adik, itu sebabnya ya kalau kita anak-anak sekolah minggu, rumah bejana kemuliaan, ya dibilang kamu orang apa kamu? Oh, aku orang Kristen. Oh, kalian sering menyebut diri kalian anak Tuhan ya? Iya. Anak Tuhan kok sukanya bohong? Kalau anak Tuhan itu sebenarnya nggak boleh bohong. Loh, kalau bohongnya cuma sedikit, boleh nggak? Termasuk dosa nggak? Ya, kan kayak lagu tadi yang mengatakan hong bohong 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 itu dosa, hong bohong 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 itu dosa. Ya, anak Tuhan tidak boleh bohong ya. Kenapa? Kemudian Tuhan tidak disukakan kalau kita berbohong, karena sebenarnya kalau kita berbohong, kita itu sedang memilih untuk tidak menjadi anak Tuhan, tetapi menjadi anaknya iblis. Mungkin kalian nanya, kakak ini bisa aja ngomong gitu, dari mana kakak tahu? Nah, coba sekarang adik-adik lihat di Yohanes 8 ayat 44 ya. Kita lihat dulu ayatnya, Yohanes 8 ayat 4. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya, di situ ya kakak bacakan ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis ya tadi ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia iblis ya berkata dusta, ia itu berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia iblis ya adalah pendusta dan bapa segala dusta. Loh, firman Tuhan yang bilang ya, kalau orang berdusta itu berarti dia memilih bapaknya pendusta. Siapa bapak pendusta? Bapak segala pendusta yaitu tadi si iblis. Jadi kalau adik-adik mau jadi anak Tuhan, sebaiknya boleh nggak berbohong? Ya, coba dijawab dalam hati, boleh nggak berbohong? Kalau mau jadi anak Tuhan, tentunya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan kalau kita berbohong ya. Karena kalau berbohong berarti kita memilih menjadi anaknya si iblis. Mau nggak adik-adik jadi anaknya iblis? Mau nggak? Nggak mau dong ya. Karena nanti kemana kita mau pergi kalau kita jadi anak iblis? Ya pastilah Tuhan akan tidak disenangkan ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus berani mengatakan kebenaran. Kita harus berani jujur, walaupun mungkin teman-teman kita nggak suka kita dimusuhin. Atau juga di rumah, adik-adik jangan sekali-sekali begini. Misalnya nih contoh, Samuel, kamu udah makan belum? Atau ini nih, kamu ya Doku ya, kalau kamu itu kan nggak suka makan sayur. Terus kamu misalnya ditanya nih, Doku, kamu udah makan sayur belum? Udah habiskan makananmu belum? Jangan sampai kamu jawab gini ya Doku ya, udah mama, aku udah makan habis kok. Tapi ternyata sayurnya dibungkus di kertas tisu terus dibuang di tempat sampah. Nah, itu artinya sudah berbohong ya. Nah, jadi walaupun seperti itu pun sudah termasuknya berbohong ya. Terus mungkin adik-adik bertanya, aduh kakak, jadi selama ini aku sudah sering banyak berbuat dosa ya. Aku gak mau jadi anak iblis, aku sering berbohong. Terus gimana dong kakak? Ya, kalau adik-adik sudah sadar bahwa adik-adik sering berbohong dan itu berdosa, satu hal, Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku segala dosa kita. Jadi adik-adik hanya perlu bertobat, nggak mau ulang lagi berbohong-bohong ya. Adik-adik
harus datang kepada Tuhan, berdoa minta ampun. Tuhan, ampuni saya, selama ini saya sering berbohong, ampuni dosa saya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mau bertobat dan mengakui segala dosa-dosanya, pasti Tuhan akan ampuni ya. Jadi itu tadi ya cerita tentang, bukan cerita ya, itu tadi adalah pesan daripada firman Tuhan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus membuat hati Tuhan senang dengan tidak berbohong ya. Mau bohong kecil, bohong besar, sama. Itu namanya tetap dosa ya. Oke. Nah, kita mau akhiri dalam firman Tuhan ini. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa untuk kita boleh mengakhiri penyampaian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus saat ini melalui firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang harus berkata jujur, berani berkata jujur, yang harus menyenangkan Tuhan dengan tidak berbuat dosa, yaitu dalam hal berbohong. Tolong kami ya Tuhan Yesus, kalau kami sering sekali berbohong, ampuni dosa-dosa kami. Kami mau tidak lagi berbohong, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan selalu berkata jujur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, dan biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, setelah beberapa hari ini ya, kan ini biasanya kakak-kakak yang lain kan kasih tugas tuh ya, kasih aktivitas. Nah, sekarang kakak Bude Oma mau kasih adik-adik tugas. Tapi tugasnya kalian sering lihat di dalam WhatsApp grupnya orang tua ya, tanya ke mama atau papa, Ma ikut grup WhatsApp orang tua sekolah minggu enggak? Nah, di situ setiap hari kakak Susi ya, Cik Susi, Cik Lani selalu memberikan renungan harian, tapi bentuknya rekaman suara. Nah, kemudian adik-adik nanti kakak beri tugas selama 1 minggu ini. Coba adik-adik dengarkan renungan harian suara itu, diputer ya, selama 1 minggu ini, kemudian dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, sampai hari Jumat. Adik-adik nanti boleh, kalau misalnya sebelum hari Jumat pun adik-adik kemudian merasa begini, kakak cuma kasih tugas, yang mana renungan harian yang dibacakan Cik Susi yang paling kalian suka, hari apa ya, terus kalian taruh di kertas, renungan harian yang aku suka pada hari apa. Terus isinya tentang apa yang kalian suka ya. Kalian gak boleh bohong ya. Dan juga kakak sampaikan, kalian selama ini sudah membuat amplop persembahan, bukan? Yang sudah dihias-hias itu amplop persembahan. Jangan sampai nanti amplop persembahannya udah dihias bagus tuh, begitu udah selesai musim Corona ini, terus kita harus ibadah sekolah minggu. Ditanya nih sama bu guru sekolah minggu, hai, mari kita mau beri persembahan yang selama kalian di rumah, ibadah di rumah. Terus kalian bawa amplopnya, kalian bilang, ini persembahanku. Setelah dilihat nggak ada isinya, kalian bilang, ini persembahanku, tapi bohong. Wah, itu juga nggak boleh ya. Kalau memang kalian sudah punya niat untuk memberikan persembahan, berikan persembahan yang terbaik ya. Jangan lupa amplop persembahannya diisi tiap minggu, dan juga tugas yang kakak berikan ya. Kakak berharap adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, walaupun kita mungkin harus diperpanjang lagi masa rebahannya ya, masa di rumahnya. Nah, adik-adik, kakak mau pamitan dulu, dan kakak berharap kita semua terus ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus. Shalom adik-adik.